ini kita kembali berkumpul bersama dengan setiap anggota untuk beribadah dan memuliakan namanya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk dalam ibadah dengan bersaat teduh. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang yang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kerendahan hatimu, bermazmurlah bagi namanya, dan agungkanlah kebesaran kuasa-Nya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan berdiri dan memuji melalui PKJ nomor 27 bait 1 dan bait yang ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kita berdoa dalam doa ibadah kita. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Di malam hari ini kami boleh datang kembali bersama-sama untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa lewat live streaming. Dan kami berkumpul bersama seluruh anggota keluarga kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa boleh datang kepadamu, mendengarkan firman-Mu, dan memuji muliakan nama-Mu yang agung ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati ibadah kami ini ya Bapa. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga firman yang kami sampaikan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami yang kami jalani ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan waktu Kau berikan, sehingga kami boleh hadir, boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja yang agung ya Bapa. Berkati setiap pelayan yang ada, Engkau berkati juga para seluruh anggota keluarga kami yang ikut ambil bagian. Biarlah kami boleh bersuka cita di dalam mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Pujian melalui mazmur secara berbalasan, kita bermazmur dengan membuka Mazmur pasal 84, Mazmur pasal 84 ayat yang 9 sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur pasal 84 ayatnya yang 9 sampai ayatnya yang ke-13. Kita akan membaca secara bermazmur. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah yaku. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang-orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu
daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikianlah Mazmur berbalasan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 50, Perubahan Ajaib. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ketika Alkitab kita sudah terbuka di hadapan kita, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kemurahan hati-Mu, anugerah-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami boleh datang lagi ya Bapa, untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan membaca firman-Mu, kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Hadirlah Engkau ya Bapa di tengah-tengah ibadah kami, khususnya ibadah keluarga. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami sukacita untuk kami boleh sama-sama mendengar firman kebenaran-Mu ya Bapa. Ya Yesus yang baik, Engkau berkati juga hamba di dalam menyampaikan firman kebenaran. Berkati mulut bibir hamba ya Bapa, agar apa yang hamba sampaikan ini sungguh berasal dari Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga memakai mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa, di dalam menyampaikan firman, agar orang-orang dapat melihat firman kebenaran itu di dalam diri kami ya Bapa. Bersabda ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam anak-Mu Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat 1. Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah membaca yang kedua dan seterusnya sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan,
kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam ruangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang melakukan dan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat silakan duduk kembali. Khotbah atau renungan pada malam hari ini untuk kita ibadah keluarga yang terambil dalam Sabda Bina Umat, yaitu siap menderita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Ada lagu yang mengingatkan kepada saya. Lagu pujian ini terambil dari Kidung Jemaat nomor 375, bait yang pertama saja. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Pertanyaan buat kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita di dalam dunia ini sudah siap untuk menderita? Apakah kita sudah siap menderita untuk Tuhan Yesus? Kalau kita sudah siap, puji Tuhan dan kita amini. Tetapi kalau belum siap menderita di dunia ini, berarti kita belum bisa menjadi pengikut Tuhan. Mungkin saja kita katakan benar, namun dalam kenyataan hidup melayani dan bersaksi, baik sebagai pelayan maupun warga jemaat, kita banyak mengeluh atas penderitaan lahiriah yang dialami karena iman Kristen. Mari kita melihat pembacaan kita yang tadi kita baca di 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Artinya apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus? Kita mengetahui perjalanan hidup Tuhan Yesus di masa-masa sengsaranya. Ketika Dia mulai melayani, berjalan melalui kota Yerusalem sampai ke kota Nazaret, Tuhan Yesus melayani. Dia berjalan kaki melayani. Ada penolakan pada Yesus yang dilakukan oleh orang imam-imam, ahli-ahli Taurat. Tapi Tuhan Yesus tetap mau memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Perjalanan kesengsaraan Tuhan Yesus mau menggambarkan untuk kita supaya kita boleh menjadi teladan,
supaya kita boleh meneladani Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus di dalam perjalanannya menyampaikan firman kebenaran, Injil keselamatan, mengalami penderitaan. Mulai dia ditangkap, diadili, dan dia dihukum sampai mati. Ketika kita melihat kesengsaraan Tuhan Yesus yang dirasakan oleh Tuhan Yesus melalui badannya, yaitu dia diolok, dicela, dimaki, disiksa, dicambuk, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang Kristen berdoa mempertanyakan keadaannya. Mengapa hidupku menderita selama bertahun-tahun mengikuti Yesus? Padahal orang yang tidak percaya kepada Tuhan enak hidupnya. Allah menjawab, biarlah di dalam penderitaanmu namaku dimuliakan. Pergumulan yang dialami berbeda secara kontekstual, tetapi iman dan pengharapan adalah dasar pokok untuk dapat memahaminya. Seperti nyanyian kita tadi, bahwa bentuk penderitaan apapun yang akan menimpa, kita harus melihatnya dengan kacamata pengharapan iman. Seharusnya kita berdoa begini, terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah membuat hari-hari indah sekalipun derita kami lalui. Bahwa sekalipun derita kami jalani, kami akan selalu menang bila menjalaninya bersama Yesus. Ini mau mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, lewat Rasul Petrus, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kita tentu mengetahui penderitaan yang dialami para nabi-nabi di perjanjian lama, yaitu tentang Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, Daniel dimasukkan dalam gua singa, Yeremia dimasukkan dalam perigi, dan 3 pemuda yang dibuang dalam perapian yang menyala-nyala, yaitu ketiga pemuda itu Sadam, Mesak, dan Abednego. Penderitaan mereka bukanlah hal yang kecil, Bapak Ibu. Penderitaan mereka sungguh berat. Tetapi Allah tidak mencegah dan Allah tidak melakukan pencegahan itu. Allah membiarkan masalah-masalah tersebut terjadi dalam hidup kita supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah. Kita melihat lagi di ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Di sini ada tertulis, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Mengapa ayat ini mengatakan sisa waktu yang kita punya dipergunakan untuk menurut kehendak Allah? Ketika kita muda, kemana kita? Ketika kita kuat, kita sehat, kemana kita? Apa yang kita lakukan? Ini artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ketika kita melakukan pelayanan panggilan Tuhan, apalagi di masa-masa muda, di masa kita kuat, di masa kita sehat, di dalam kita bergereja, kita mau dipakai Tuhan, masih ada juga anak-anak Tuhan yang menolak. Apa yang dikatakan anak-anak Tuhan? Nanti dululah, saya lagi sibuk. Nanti dululah, saya masih banyak pekerjaan. Nanti dululah, saya masih banyak lagi melakukan hal-hal yang penting. Tapi ketika
Sudah kita sakit-sakitan, kita tidak sehat, kita tidak kuat, baru kita bilang kepada Tuhan, aku ingin dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangan-Mu. Aku ingin melayani Tuhan. Ketika badan kita sudah lemah, lesu. Apakah ini yang diinginkan Tuhan? Di masa-masa mudanya, anak-anak Tuhan melakukan keinginan dagingnya. Di masa-masa mudanya, mereka melakukan keinginan dagingnya, keinginan manusia. Tapi di masa-masa tuanya, mereka baru ingin melakukan kehendak Allah. Apakah ini yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi di awal saya sudah katakan bahwa kita bisa melihat cerita Tuhan Yesus sebelum ditangkap, diadili dan dibunuh. Yesus sempat menyembuhkan orang buta yang dia jumpai waktu ia berjalan. Tetapi Yesus tidak hanya melihat, tidak hanya mengatakan kasihan ya dia, tetapi Yesus bukan teori yang ingin Yesus mau. Justru Yesus bertindak untuk melakukan penyembuhan pada orang buta itu. Saya mengatakan kepada kita semua, pada saya juga, kita harus mengerjakan langsung pekerjaan Tuhan yang mengutus kita di tengah-tengah dunia ini. Selama masih ada di dalam dunia, kitalah terang dunia. Selagi masih ada kesempatan untuk dipakai Tuhan, kitalah alat di tangan Tuhan. Jadi jangan menunggu-nunggu untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita mengetahui juga ada lagu yang sering kita bisa dengar, kita ingat, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Dan kita mengatakan di lagu ini, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, kita mengatakan di lagu ini juga, pakailah aku sebagai alat di tangan-Mu ya Bapa. Ketika kita masih kuat, ketika kita masih muda, ketika kita masih sehat, Tuhan ingin memakai kita. Ketika kita sudah nanti tidak kuat, ketika kita sudah lemah, kita sudah jadi berkat bagi orang lain. Kita sudah menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Kita melihat di ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal siapa Yesus itu? Kalau kita memang sudah mengenal akan Yesus, mengapa masih banyak orang Kristen di dalam kehidupannya gampang marah, dendam, sakit hati, benci, iri hati, atau cemburu? Karena mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Karena mereka tidak hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena mereka belum tahu siapa Yesus itu, siapa Allah itu. Kita juga mengetahui ketika kita lahir, kita dibawa orang tua kita dibaptis di gereja, ya, dan dibasuh dengan air. Di situ kita sudah diperkenalkan akan Yesus. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita dari kecil sampai besar, apakah kita hidup di dalam Tuhan? Apakah kita hidup di dalam kehendak Tuhan? Orang yang belum mengenal Allah, dia akan hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Tetapi hanya lewat penderitaan kita akan mengenal Yesus. Kita akan lebih dekat lagi kepada Yesus lewat penderitaan kita. Ketika kita disakiti orang,
Ketika kita dicemooh oleh orang, dicela oleh orang, tapi kita tidak membalas dengan kejahatan. Kita hanya membalas dengan kebaikan. Terlebih bereaksi benar di tengah penderitaan. Mungkin dalam hidup kita ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita justru di saat kita susah. Dan saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa Yesus juga merasakan penderitaan di masa-masa sengsaranya. Justru orang-orang terdekatnya lah yang meninggalkan Yesus. Mungkin kita pernah mengalami ini. Ketika kita disakiti semua orang dengan begitu amat sangat, sehingga kita sulit untuk mengampuni, apalagi memaafkan, karena kita tidak mau hidup menderita. Anak-anak Tuhan dipanggil untuk memperoleh berkat. Jangan jadi sama dengan orang-orang yang berbuat jahat. Percayalah bahwa pembelaan ini datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan rasa nyaman kita diusik, karena Tuhan mau kita pindah ke tempat yang lebih baik. Kadang-kadang Tuhan memakai cara yang mungkin gak nyaman bagi buat daging kita, tetapi milikilah iman bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu adalah bagian Tuhan. Menghakimi adalah bagian Tuhan. Jangan kita mengeluh, jangan kita komplain, jangan kita bereaksi negatif. Belajarlah seperti Yesus. Ia tetap bereaksi benar di tengah-tengah penderitaan. Salib adalah bukti kasih Yesus bagi kita. Tapi apa bukti kasih orang percaya? Bukti kasih kita kepada Tuhan adalah iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya dalam hati. Di ayat keempat, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Kita harus menjauhi perbuatan yang jahat, perbuatan dosa. Kita harus menjauhi, walaupun kita difitnah, walaupun rasanya tidak nyaman, tidak senang, tapi kita harus menjauhi. Jangan kita ikut bergabung bersama mereka dalam kubangan ketidaksenonohan. Kita yang sudah dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah, kita harus beda dengan orang lain. Kita harus menunjukkan di dalam diri kita bahwa kasih Kristus itu ada tercermin untuk di sekeliling kita, bahkan di tengah-tengah keluarga kita. Di ayat kelima, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sedangkan gambaran Injil telah diberitakan kepada orang mati, bahwa pekerjaan Tuhan dalam kasih-Nya yang menyelamatkan umat manusia tidak terbatas, bahkan sampai ke dunia orang mati. Bahwa setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus sudah hidup dalam penyatuan dengan Roh Kudus, yang menerima Yesus hidupnya akan terarah untuk melakukan kehendak Tuhan. Walaupun ia harus menghadapi penderitaan badani, ia tidak takut menghadapinya, karena kekuatan Roh Kudus, kematian karena mempertahankan imannya, ia akan hidup dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan dan sukacita surgawi. Ini mau mengatakan dalam diri seorang yang sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus harus menjadi suatu perubahan dalam hidupnya yang berorientasi hanya untuk taat dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun setiap orang yang telah bertobat dan menerima Tuhan Yesus mengalami penderitaan, namun mereka sudah bertanggungjawabkan dalam hidupnya kepada Tuhan. Kesetiaan mereka kepada Tuhan, walaupun menghadapi penderitaan, membuktikan keimanan mereka kepada Tuhan yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan Rasul Petrus mengingatkan kepada kita
maka kita pun harus termotivasi di dalam kesediaan penderitaan kita, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita siap menderita, melakukan perbuatan yang baik, agar nanti ketika Tuhan mengadili kita, walaupun yang sudah mati maupun yang sudah hidup, kita akan dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Jadi kita tidak perlu jemu-jemu, jangan jemu-jemu kita untuk berbuat baik terus, melakukan kebaikan Tuhan, mengasihi sesama, mengampuni sesama. Kalau Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam diri kita, pasti kita akan bisa menghadapi, pasti kita bisa akan menjalani, melalui semua itu dengan pertolongan Tuhan. Untuk itulah, biarlah di dalam penderitaanmu namaku dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk nyanyian respon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 68, bait 1 dan baitnya yang kedua. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa Kami dan doksologi. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pengajaran Tuhan melalui firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja ya Bapa, ketika kami mendengar, ketika kami membacanya. Tapi biarlah firman kebenaran-Mu itulah yang membuat kami kuat, menjadi tonggak dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau belajar melalui firman kebenaran-Mu ya Bapa, untuk kami boleh menderita di dalam dunia ini ya Bapa. Secara kedagingan kami tidak sanggup, kami tidak kuat ya Bapa, tetapi karena pertolongan dan kemampuan dari Engkau ya Bapa, dan kami hidup lebih mengenal Engkau, kami akan bisa melalui semua itu ya Bapa. Apapun yang menimpa, apapun persoalan yang kami hadapi, biarlah Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang yang beriman. Biarlah lewat penderitaan yang kami jalani, kami alami, kami boleh semakin hari bertumbuh imannya ya Bapa. Kami semakin hari dewasa, sehingga kami boleh hidup beriman hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Bapak Pendeta Samuel Subroto beserta Ibu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak kami. Engkau pakai dia lebih luar biasa lagi ya Bapak. Ya Tuhan, Engkau berikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat, pengetahuan daripada-Mu, sehingga melalui pekerjaan Tuhan, melalui pelayanannya, nama Tuhan selalu dipermuliakan, sehingga jemaat-jemaatnya boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati ibu, berkati anak-anak. Biar Tuhan senantiasa menjaga keluarga Bapak Pendeta, jauhkan dari hal yang tidak kami inginkan ya Bapak. Kami juga berdoa buat para majelis kami, penatua dan diakon. Biarlah kami boleh bekerja sama, saling melayani, sehati sepikir seroh. Biarlah kami melayani dengan penuh sukacita, dan kami boleh melayani di dalam Tuhan, sehingga kami boleh menjadi contoh dan teladan buat jemaat kami ya Bapak. Bapak yang baik, kami berdoa juga buat pelkat-pelkat yang ada, komisi yang ada, guru-guru sekolah minggu, guru-guru bimbing. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, biarlah Tuhan senantiasa menjagai mereka ya Bapak.
Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ya Bapak pada hari malam ini, baik operator, baik video, baik pemandu lagu, baik pemain gitar. Tuhan senantiasa memberkati mereka ya Tuhan, agar mereka Tuhan jaga dalam kehidupannya lepas hari ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat kami di dalam kelemahan tubuh mereka, di dalam kedukaan mereka. Engkau lawatlah mereka ya Tuhan, Engkau menangkanlah mereka ya Tuhan, agar mereka juga tidak larut dalam kesedihan, agar mereka juga tidak terfokus hanya dalam pergumulan, dalam penderitaan mereka, tetapi Tuhan angkat mereka, tapi Tuhan menangkan mereka, sehingga iman mereka boleh tetap teguh ya Bapak. Kami juga berdoa buat orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia ya Bapak. Engkau berkati Tuhan, yang tidak bisa melangkahkan kaki untuk datang beribadah ke rumah-Mu ini. Engkau berkati ya Bapak, Engkau berikan mereka sukacita kebahagiaan ya Bapak di masa-masa tuanya. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka, dan mereka selalu mengucap syukur kepada-Mu saja dalam segala hal. Ya Tuhan, Engkau berkati jemaat kami Tuhan, Engkau persatukan kami ya Bapa. Walaupun kami hanya dipertemukan di dalam ibadah hari Minggu, PKP dan PKB dan GP, tapi iman kami boleh tetap selalu teguh ya Bapa. Jangan biarkan kami tersesat ya Bapa, dengan penderitaan, dengan pergumulan yang kami alami. Jangan biarkan kami putus asa ya Bapa, tapi Engkaulah perisai kami ya Tuhan. Engkaulah yang nakoda kami ya Bapa. Kami berdoa juga buat anak-anak sekolah kami dan pendidikannya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, Engkau berikan hikmat, kepintaran, semangat belajar ya Bapa, sehingga anak-anak kami ini boleh menjadi pemenang pada waktunya. Begitu juga di anak-anak kami yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yang ikut tes ya Bapa. Biarlah Engkau mempersiapkan mereka juga, Engkau mempersenjatai mereka dengan kepintaran, pengetahuan yang baik, dan mereka juga boleh kuat dalam menghadapi apapun yang boleh mereka dengar melalui ikut tes dalam pendidikan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhanlah senantiasa yang melawat bangsa negara kami. Engkau mengetahui keberadaan bangsa negara kami ya Bapa, di masa-masa pandemi corona ini ya Bapa. Biarlah Tuhan juga memberkati pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai menteri-menteri dan staf-stafnya ya Bapa, agar mereka dapat menjalani roda pemerintahan dengan seturut kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan, selalu Engkau lawan dan mereka ya Bapa. Engkau tolong mereka, Engkau mampukan mereka ya Bapa, agar pemerintahan kami boleh menjadi pemerintah yang baik, pemerintah yang arif, bijaksana, menjadi contoh yang teladan bagi masyarakat rakyatnya ya Bapa, sehingga mereka bisa memajukan bangsa negara kami ini makmur, sentosa dan aman ya Bapa. Di masa pandemi ini juga ya Bapa, banyak anak-anak Tuhan berdampak pada pekerjaan mereka. Mereka hilang pekerjaan, mereka tidak bisa berjualan, mereka tidak bisa bekerja. Tuhan tolong Bapa, Engkau cukupkan semua kebutuhan anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah mereka senantiasa hanya bersyukur kepadamu. Mereka menderita adalah untuk kemuliaan-Mu juga ya Bapa, sehingga mereka tabah kuat menghadapinya ya Bapa. Berkati para medis kami yang menangani para pasien corona. Berikan mereka juga kemampuan, berikan mereka kesehatan, berkati keluarganya, berkati orang-orang di sekitarnya ya Bapa yang mendukung
dalam pelayanan mereka sebagai dokter, sebagai perawat, para medis. Berganti pasien-pasien ya Bapak, agar mereka juga boleh sembuh hanya di dalam nama Tuhan saja. Dan mereka boleh merasakan kasih Tuhan itu ketika mereka lewat penderitaan yang mereka alami. Tapi mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat kota Sabang kami ini ya Bapak. Pemerintah yang ada dalamnya Bapak, Kau berkati, berikan kesehatan, kekuatan, curahkan hikmat, curahkan kebijaksanaan pada mereka ya Bapak, agar mereka juga dapat menjalani pemerintah ini dengan seturut kehendak-Mu yang jadi ya Bapak, bukan keinginan mereka sendiri. Berkati masyarakat kota Sabang di sini ya Bapak, agar kami juga boleh mengikuti himbauan dari pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan, sehingga masyarakat Sabang ini terhindar dari virus corona, dan kami boleh selalu sehat dan selamat di tangan-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, kalaulah kota Sabang ini ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan ketiga gereja kami yang ada di kota Sabang ini, baik GPIB, Roma Katolik maupun HKBP. Engkau berkati ya Bapak, agar kami anak-anak Tuhan boleh saling bergandengan tangan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku Tuhan. Kami boleh menjadi alat tangan Tuhan. Kami boleh menjadi sinar terang di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapak. Di tengah-tengah kami bermasyarakat ya Bapak. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami ya Bapak. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan semua pelayanan Tuhan yang ada di gereja kami ini ya Bapak. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berikan semangat kepada kami. Engkau berikan kemampuan ya Bapak, agar kami boleh senantiasa selalu berseru, selalu memohon kepadamu saja ya Bapak. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman yang mengajarkan kami, agar kami senantiasa berbuat baik terus, agar kami melakukan hal yang baik, terutama keluarga kami masing-masing, buat anak-anak kami, istri kami, suami kami, orang-orang terdekat di dalam rumah keluarga kami, orang tua kami bahkan ya Bapak. Biarlah curahan Roh Kudus-Mu Kau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami ya Bapak. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Selamat kami yang hidup. Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setiap kita bekerja merupakan kekuatan yang Tuhan berikan. Langkah perjuangan kita selalu dengan Tuhan dan hidup kita tetap bersama Tuhan. Maka marilah dengan syukur dan sukacita kita mempersembahkan melalui pemberian kita, agar pelayanan dalam Tuhan terus berlanjut. Bersama kita memuliakan Tuhan dari PKJ 216, bait 1 dan baitnya yang kedua, berlimpah sukacita di hatiku.
Yesus, kami bersyukur untuk hidup kami, untuk kemampuan dan kekuatan kami, sehingga kami dapat mempersembahkannya melalui pemberian kami. Sucikanlah dan kuduskanlah supaya berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Dengarkanlah amanat pemutusan. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 107. Ikutlah Tuhan dalam terang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita, yang akan memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami yang melayani pada malam hari ini di ibadah keluarga mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.